Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 422. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bang. Dalam sekejap, pedang di domain angin dan guntur ditutupi dengan retakan yang mengejutkan dalam suara yang menakutkan dan tajam, seolah-olah itu retak kapan saja. Bang. Sebaliknya, bayangan pedang Hongmeng dihancurkan. Ketika menghilang tanpa terlihat, pedang di domain angin dan guntur yang penuh dengan retakan terbelah di kepala Tan Yun dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, dengan cepat menoleh. Pada saat dia menghindar, pedang besarnya menebas di dadanya. Bang! Dada Tan Yun terciprat darah dan daging. Dia dipotong dengan luka pedang sepanjang 20 kaki. Darahnya menyembur, memperlihatkan tulang rusuknya yang berkilauan. Wow! Cahaya pedang yang tertutup retakan pecah saat terpotong di tulang rusuk Tan Yun yang sangat keras. Engah! Tan Yun mengeluarkan panah berdarah. Dengan tubuh seperti bukit, tidak mampu menahan kekuatan pedang, Tan Yun menabrak puncak megah di bawah langit seperti bola meriam. Patriark, turun dan selamatkan kamu. Dalam pusingnya, Tan Yun mendengar suara cemas Yuan Jinglun di benaknya. Tan Yun, yang sedang merangkak, ingin membuka mulutnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ada untaian fluktuasi yang tak terlihat di lautan awan di timur. Dengarkan perintahku dan tinggalkan aku sendiri. Tan Yun berteriak serak, ambil aku sebagai referensimu, seseorang bersembunyi di lautan awan di timur laut sejauh ribuan mil. Bunuh dia. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dengan ledakan, seluruh tubuhnya meledak ke tengah gunung dan menghilang. Saat Tan Yun memasuki gunung, dampak besar membuat seluruh puncak agung bergetar hebat. Lihat apakah kamu mati kali ini. Di langit, Zheng Long memegang pedang terbang dan menukik ke bawah menuju puncak megah yang tertanam di tubuh Tan Yun. Dia senang. Pikiran untuk akhirnya membantai Tan Yun akan membalaskan dendam muridnya Ge Qiukong. Dia sering gemetar. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis di langit yang kosong. Lelaki tua itu berjongkok, seolah-olah dia tua dan kurus, matanya putih dan dia jelas buta. Tetapi pria buta kurus inilah yang memberi orang perasaan meleleh ke surga dan bumi. Ini adalah perasaan bahwa jalan itu terintegrasi dengan alam, seolah-olah orang tua itu adalah hari ini. Ini adalah tempatnya. Pada saat kemunculan lelaki tua itu, Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum yang terluka di puluhan ribu mil langit, meneteskan air mata dengan penuh semangat dan berteriak, "Kakek buyut, kamu masih hidup." Suara Guan Xuankui bergema melalui puluhan ribu mil. Leluhur di kedua sisi musuh dan kita, yang bertarung sampai mati di langit, tanpa sadar menghentikan pertarungan sengit. Hari ini, 3 dari 14 leluhur penegak hukum telah terbunuh dalam pertempuran. Feng Yun, leluhur besar formasi, ditutupi dengan lebih dari 10 bekas luka yang mengejutkan, lebih dari 20 leluhur formasi telah meninggal. 38 dari 89 orang kuat di alam ilahi dari organisasi hukuman surgawi telah jatuh. Saat ini, 8 leluhur besar musuh, termasuk 5 jiwa dan 1 leluhur besar Wei, juga telah mati. Situ Uji, leluhur agung jiwa hewan, sedang sekarat setelah dibantai parah oleh Dan Taiyu dan kera iblis. Zheng Long, leluhur angin dan guntur, terbang dan mengejar Tan Yun. Adapun lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, Tan Yun membunuh lebih dari 30 orang sendirian. Saat ini, lebih dari 60 selamat. Leluhur dari alam ilahi musuh dan kita telah jatuh lebih dari 100. Ini adalah pertempuran penentuan yang kejam, tetapi juga pertempuran mati tanpa berbalik. Pada saat ini, yang kuat yang selamat dan berhenti bertarung, mata mereka menembus kehampaan puluhan ribu mil dan tertuju pada Yuan Jinglun. Tidak seorang pun, kecuali Dan Taiyu, dapat melihat tingkat alam Yuan Jinglun. Jika Anda tidak dapat melihatnya,
itu berarti Yuan Jinglun lebih tinggi dari dirinya. Hanya 2 orang yang tahu kekuatan sebenarnya dari Yuan Jinglun. Salah satunya adalah Dan Taeyu. Yang kedua adalah kekuatan besar yang bersembunyi di lautan awan, Jin Suzi, kepala keluarga Jin. Hanya 2 orang yang tahu bahwa Yuan Jinglun adalah tingkat domain ilahi. Dan Taeyu tahu itu karena Yuan Jinglun memberitahunya. Dan alasan mengapa Jin Suzi yang bersembunyi di lautan awan tahu adalah karena dia juga merupakan lapisan pertama dari domain ilahi. Sejak pertempuran menentukan Tan Yun dengan musuh, Jin Suzi, yang ingin membalaskan dendam kedua putranya, telah diam-diam bersembunyi di lautan awan. Alasan mengapa dia tidak menyerang Tan Yun, penegak hukum, dan leluhur formasi untuk waktu yang lama adalah karena dia telah menemukan Yuan Jinglun dan menatap lautan awan yang dia sembunyikan. Demikian pula, Tan Yun tidak perlu mengingatkannya. Yuan Jinglun menemukan Jin Suzi. Saat ini, orang-orang kuat di pihak Tan Yun menemukan bahwa Yuan Jinglun tidak mati, dan semangat mereka sangat meningkat. Sebaliknya, dari leluhur dari 8 divisi dipenuhi dengan butiran keringat. Mereka berkeringat dan panik. Mereka mendengar bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu, yang terkuat dari Huangfu Shengzong bukanlah Dan Taeyu, tetapi Yuan Jinglun. Pada saat itu, Yuan Jinglun adalah orang kuat nomor 1 di Huangfu Shengzong. Tetapi kemudian Dan Taeyu mengatakan bahwa Yuan Jinglun gagal dalam perampokan. Sekarang tampaknya Dan Taeyu yang khawatir seseorang di sekte akan memberontak, dan dengan sengaja melakukannya, menggunakan Yuan Jinglun sebagai kartu terakhir Huangfu Shengzong. Hari ini adalah waktu bagi Dan Taeyu untuk menunjukkan kartunya. Bas. Lautan awan bergulung. Di hadapan semua orang, Jin Suzi, mengenakan jubah emas dan berusia sekitar 60 tahun, keluar dari udara. Semua orang kuat di alam ilahi kecuali Yuan Jinglun tergerak ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat pencapaian Jin Suzi. Yuan Jinglun dan Jin Suzi berdiri berjauhan. Dalam nada samar Yuan Jinglun, ada makna ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Orang tua ini telah lama memperhatikan bahwa seseorang bersembunyi di sini, tetapi orang tua itu tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Jin Suzi, patriark klan Jin. Ada desas-desus bahwa kamu dibunuh oleh klan Tang saat itu. Ternyata kamu tidak hanya tidak mati, kamu juga bersembunyi di sekte Huangfu Suciku. Mendengar pidato itu, Jin Suzi berkata dengan senyum muram, Saudara Yuan, 6.500 tahun yang lalu, Anda dan saya bertempur dengan sengit selama 3 jam, dan kami masih belum memutuskan kemenangan atau kekalahan. Dulu patriark tidak takut padamu, aku secara alami tidak takut padamu hari ini. Dengar, Saudara Yuan, pemimpin klan tidak ingin bertarung denganmu hari ini. Jin Suzi berkata tanpa ragu, selama Anda membiarkan pemimpin klan mengambil orang-orang klan Jin saya, pemimpin klan tidak akan membunuh banyak. Jika Anda setuju, pemimpin klan kami akan segera membawa orang pergi. Jika Anda tidak setuju, pemimpin klan kami akan membunuh sebanyak mungkin murid Huangfu Shengzong. Jin Suzi memutuskan bahwa begitu dia meninggalkan Huangfu Shengzong, dia akan segera memimpin keluarga Jin yang kuat yang telah menunggu di Gunung Tianjing untuk memasuki Huangfu Shengzong lagi. Begitu dia mengatakan ini, Yuan Jinglun mengerutkan kening dan menatap Dan Taeyu. Dan Taeyu menarik napas dalam-dalam, dan suara tebal itu menembus dunia, Yuner, bagaimana menurutmu? Segera, suara Tan Yun terdengar, leluhur penegak hukum yang hebat, seberapa yakin Anda akan membunuh Jin Suzi? Laporkan kembali ke Patriark Sekte. Bawahan saya tidak tahu. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Seberapa yakin kamu akan mengganggu Jin Suzi dan mencegahnya menyerang dari pihak kita? Kembali ke Sekte Master, bawahan dapat menjamin bahwa dengan bawahan, sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk bertindak atas pihak kita. Apa kamu yakin? Bawahan yakin. Saat berikutnya, raungan Tan Yun yang mengguncang dunia terdengar, dengarkan perintahku, kalau begitu. Kalau begitu bertarunglah. Kalau begitu bertarung. 3 kata pendek menjelaskan tekad Tan Yun untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat. Itu membuat orang-orang kuat Tan Yun bersemangat. Dalam pandangan Tan Yun, untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat, pihaknya telah kehilangan terlalu banyak orang. Jika Tan Yun bertarung saat ini,
hati mereka pasti akan kedinginan. Tan Yun telah lama bertekad untuk menyatukan 10 divisi dan memberikan murid Huang Fu Shengzong tempat yang menyenangkan untuk berlatih, sehingga mereka dapat berlatih dengan sepenuh hati dan tidak lagi berpartisipasi dalam perjuangan 10 divisi. Oleh karena itu, hari ini, Tan Yun secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh dan memberi Huang Fu Shengzong masa depan yang cerah. Dengan cara ini, kita bisa menghibur ayah mertua kita yang sudah meninggal. Leluhur yang telah menghentikan pertempuran yang menentukan sekali lagi bertarung dengan lawan mereka sampai mati. Di mata pengkhianat dan mata-mata, begitu Jin Suzi mengalahkan Yuan Jinglun, Huang Fu Shengzong akan mengganti namanya. Semua mata-mata seperti Tuoba Qingtian dan Zhong Libo tahu betul bahwa mereka hanya bisa hidup ketika Jin Suzi mengalahkan Yuan Jinglun. Zhong Libo tahu bahwa dia hanya bisa meninggalkan Huang Fu Shengzong jika dia hidup. Dia memberitahu pemimpin klan di luar Gunung Tianjing tentang hilangnya kekuatan utama Huang Fu Shengzong, dan meminta pemimpin klan untuk menyerang Huang Fu Shengzong suatu hari nanti. Pada saat yang sama, di atas lautan awan di langit yang jauh, Tuoba Lin, pangeran dari dinasti suci Tuoba, menggunakan keterampilan persembunyiannya untuk bersembunyi di udara. Meskipun Tuoba Lin baru berusia lebih dari 1500 tahun, dia sudah menjadi pria kuat dengan kesempurnaan agung di alam ilahi. Dia telah merencanakan untuk menunggu sampai pihak Tan Yun dan mata-mata Huang Fu Shengzong terluka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yuan Jinglun tidak mati, apalagi Jin Suzi juga ada di sana. Sekte suci Huang Fu tidak bisa tinggal, sudah waktunya bagi pangeran untuk meninggalkan sekte suci Huang Fu dan kembali ke dinasti suci Tuoba. Dengan keputusan yang pasti, Tuoba Lin diam-diam berjalan menuju pintu keluar yang jaraknya jutaan mil. Dalam benak Tuoba Lin, dia memiliki 3 strategi, dan strategi terbaik adalah Tan Yun dan musuh sama-sama menderita kerugian. Kemudian, dia membuat langkah kuat untuk memerintahkan Huang Fu Shengzong. Strategi terburuk adalah berhasil melarikan diri dari Huang Fu Shengzong. Menurutnya, bahkan jika Huang Fu Shengzong membunuh semua mata-mata dan pengkhianat, dia akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Ketika Anda kembali ke dinasti suci Tuoba, Anda dapat membawa orang kembali. Adapun Jenderal Shenwu Tuoba Qingtian yang bertarung dengan leluhur Tan Yun, dia memilih untuk meninggalkannya agar tidak mengekspos dirinya sendiri. Tuoba Lin adalah pria yang bahkan ayahnya ingin bunuh. Dia tidak peduli tentang hidup dan mati Tuoba Qingtian. Ketika Tuoba Lin terbang ke pintu keluar tempat rahasia Huang Fu, dia juga ingin membunuh Namong Ruksue, tetapi ada 2 alasan baginya untuk menyerah. Pertama, dia tahu bahwa Dan Tai Long, yang melindungi semua murid, adalah tingkat 9 alam ilahi, dan karakter kejam dengan penampilan yang baik. Jika Anda membunuh Namong Ruksue, begitu Anda terjerat oleh Dan Tai Long, maka Dan Tai Yu di tingkat kesempurnaan agung alam ilahi kedua saudara bekerja sama untuk berurusan dengan Anda. Anda lebih atau kurang berbahaya. Kedua, dia tahu lebih jelas bahwa bahkan jika Tan Yun menang, kekuatannya secara keseluruhan akan sangat berkurang. Jika dia membunuh Namong Ruksue, maka begitu dinasti suci Namong, istana peri abadi, dan bahkan sekte abadi-abadi, yang akan menikahi dinasti Namong, ketiga kekuatan itu akan menyerang Huang Fu Shengzong bersama-sama dan ingin mengambil Huang Fu Shengzong sebagai milik mereka. Pada saat itu, bahkan jika dia memimpin dinasti suci Tuba menjadi yang kuat, ketika saya datang untuk menyerang Huang Fu Shengzong, saya bentrok dengan ketiga kekuatan ini, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, di langit 200.000 mil timur laut alun-alun Tiangong, Yuan Jinglun dan Jin Suzi melancarkan pertempuran yang mengerikan. Dengan duel antara keduanya, mereka hancur total dengan radius puluhan ribu mil, atau bahkan ratusan ribu mil. Kekuatan yang tersisa dari pertempuran sengit antara keduanya menghancurkan gunung peri langsung ke awan di bawah. Tidak ada yang berani mendekati orang kuat lainnya di alam ilahi yang bertarung antara musuh dan kita, jadi mereka harus bertarung di tempat lain. Ruang kosong. Pada saat yang sama, para pengkhianat bertekad bahwa begitu Jin Suzi menang, mereka akan terus tinggal di sekte tersebut dan menikmati kemuliaan leluhur mereka. Mata-mata dan orang kuat memutuskan untuk terus menjadi mata-mata, merencanakan untuk bekerja sama dengan kekuatan di belakang mereka, dan kemudian bersaing untuk Huang Fu Shengzong dari Jin Suzi.
Tentu saja, para pengkhianat, mata-mata, dan orang kuat juga bertekad bahwa jika Jin Suzi dikalahkan oleh Yuan Jinglun, mereka akan bersama-sama melarikan diri dari Huangfu Shengzong dan berencana untuk kembali. Tidak ada keraguan bahwa ini bukan hanya perang saudara Huangfu Shengzong yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga permainan antara yang kuat dan yang licik. Hanya Jin Xianghai, tetua tertua dari keluarga Jin, yang mematuhi perintah Jin Suzi dan mencoba melarikan diri ke pintu keluar wilayah rahasia Huangfu, meninggalkan wilayah rahasia Huangfu, dan memberitahu keluarga Jin kuat di luar Gunung Tianjian untuk menyerang Huangfu Shengzong. Tapi sekarang dia tampak tidak berdaya. Karena Feng Yun, leluhur besar formasi bergabung dengan Han Gu, leluhur keempat penegak hukum, untuk menghadapinya. Saat ini, sebagian besar dari lebih dari 7 juta murid Huangfu Shengzong di pegunungan bingung dan gemetar. Mereka tidak percaya sampai sekarang. Setelah Tan Yun kembali hidup-hidup, dia melancarkan serangan balik yang kuat. Mereka tidak bodoh. Mereka dapat melihat dari adegan bahwa Dan Taiyu dan leluhur penegak hukum semuanya mematuhi perintah Tan Yun. Tampaknya Tan Yun tidak membunuh patriark tua, tetapi seseorang menjebak Tan Yun. Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tuo Bai Yingying paling khawatir tentang Tan Yun. Feng Qingcheng juga tampak cemas. Yang paling dia khawatirkan adalah kakeknya Feng Yun. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bahwa kakeknya benar-benar baik kepada Tan Yun. Jika tidak, pada saat ini, dia tidak akan mati-matian membantu Tan Yun. Adapun Zhongli Yuxin di antara kerumunan, dia melirik Tan Tai Long, yang menjaga para murid, dan kemudian menatap putri-putri Mumeng. Dia sedikit ragu-ragu, tidak tahu konspirasi macam apa yang diam-diam dibuat. Pada saat yang sama, sebagai wanita tertua dari keluarga Zhongli kuno, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Zhongli Bo. Di dalam hatinya, Zhongli Bo bukan hanya pengurus rumah tangga keluarga Zhongli, tetapi juga pamannya. Adapun kepala gerbang suci 8 divisi, seperti Duan Changqiong, wajah mereka abu-abu dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, Dan Tailong melihat ke belakang dan melirik ke 8 kepala gerbang suci kecuali Shen Subing dan Feng Qingcheng, dan berkata dengan dingin, apakah 8 leluhur divisimu adalah pengkhianat atau mata-mata, mereka pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Dan jika kamu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kamu percaya pada tuannya, kamu tidak akan malu. Tetap jujur padaku di sini. Siapapun yang berani pergi tanpa izin akan mati tanpa seluruh tubuh jika aku melakukan apa yang aku katakan. Lapangan Tiangong, tepat di sebelah barat langit. Wow! Kera iblis setinggi 800.000 kaki, setelah menghancurkan leluhur sampai mati dengan tongkat, memegang tongkat hitam besar dengan kekuatan sihir hitam yang mengerikan, terbang menuju puncak megah di mana Tan Yun tertanam 100.000 mil pergi. Tuan, Anda tunggu. Saya akan menyelamatkan Anda. Pada saat ini, suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar, kera tua, aku harus membunuh Zheng Long sendiri hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Pergi dan dukung orang-orang kita dan bunuh para pengkhianat sesegera mungkin.